猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan berhasil menerobos ke setengah langkah jiwa kekosongan. Selanjutnya, kelinci Bingyun pun mengantarkan Xiaoyan ke tempat Xiaoyan pertama kali muncul. Selanjutnya, sang ratu menyerahkan seluruh kekuatan terakhirnya kepada Xiaoyan, lalu sang ratu pun menghilang. Kemudian, kelinci Bingyun berubah menjadi sosok manusia, lalu ia juga meninggalkan Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan berhasil menerobos ke langkah kedua Kaisar Keabadian. Dan scene pun berganti. Xiaoyan sedikit terkejut dengan adegan ini, karena terobosan yang tiba-tiba itu sedikit tidak bisa dijelaskan. Bahkan, Xiaoyan sendiri tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menerobos. Tapi, setelah memikirkannya dengan hati-hati, yang ada di dalam pikiran Xiaoyan hanyalah sosok sang ratu. Pasti, sang ratulah yang memberi Xiaoyan kekuatan dunia untuk meningkatkan ranahnya secara mengejutkan. Dan saat Xiaoyan menerobos ke langkah kedua, kegelapan pun langsung menyelimuti pandangannya. Kemudian, sosok emas raksasa pun kembali muncul di hadapan Xiaoyan, dan sang dewa keabadian yang merupakan sosok kucing putih juga berdiri di telapak tangan dewa emas sambil menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Detik berikutnya, krisis kematian yang kuat pun langsung menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Adegan ini sangat mirip dengan apa yang dia hadapi sebelumnya. Setelah kesadaran Xiaoyan runtuh, itu dipadatkan kembali dalam sekejap mata. Dan hal ini seolah-olah membuat Xiaoyan terpental bolak-balik antara kematian dan kelahiran kembali. Setelah itu, seperti biasa, sang dewa keabadian itu tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dan itu terus membuatnya bolak-balik antara kematian dan pemulihan semacam ini. Xiaoyan pun merasa sekujur tubuhnya akan runtuh total dan jatuh ke dalam siklus tanpa akhir. Memang sangat penting untuk mengurangi efek dari kultivasi ini. Jika aku melanjutkannya, aku khawatir diriku ini akan menjadi gila karena keadaan. Tidak peduli kekuatan apa yang aku miliki, tapi semuanya tidak berpengaruh pada saat ini, gumam Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan masih terlihat kebingungan, sebuah kekuatan yang mengerikan pun sepertinya langsung menekan sosoknya kuat-kuat, dan dia merasa seperti jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Akan tetapi, sebuah cahaya biru pun tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan, dan kemunculan cahaya biru ini langsung menarik Xiaoyan keluar dari kematian tragis, dan segera kehidupannya pun kembali tercipta. Kekuatan ini diberikan kepada Xiaoyan oleh sang dewa keabadian sebelumnya. Itu adalah kehendak miliknya. Jadi, si kucing putih yang merupakan jelmaan dari sosok dewa keabadian itu pun sangat percaya diri, karena dia yakin bahwa Xiaoyan tidak bisa menyelesaikan semua rintangan yang ia berikan. Oh, apakah hanya itu? Kalau begitu, semoga berhasil. Tapi, aku hanya mengingatkan bahwa menggunakan wasiat orang lain hanyalah tipuan anak kecil, dan itu masih terlalu lemah. Cepatlah dan lewati kematianmu, ucap dewa keabadian itu dengan marah. Detik berikutnya, dengan lambaian tangannya, kesadaran Xiaoyan pun tiba-tiba dipisahkan dari ruang gelap. Dan terlihat bahwa sang dewa keabadian ini sepertinya sangat membenci Xiaoyan, entah apa alasannya. Biarkan sang dewa keabadian ini memberikanmu nasihat. Jika kamu belum mencapai tahapan yang cukup kuat, jangan tingkatkan kekuatanmu sesuka hati. Karena jika tidak, kamu tidak akan bisa melewati rintangan yang aku berikan, ucap dewa keabadian itu.
Di sisi lain, meskipun Xion pernah mengalami perasaan yang sama sebelumnya, hal ini ternyata masih membuat jantung Xion berdebar kencang saat ini dan sangat sulit baginya untuk tenang karena terus terintimidasi. Tapi, memang karena perasaan kematian yang menyerbu ini terlalu nyata, di bawah kekuatan yang membawa Xion ke dalam kematian, ia jelas tidak bisa melawannya, kecuali jika Xion diberi kesempatan untuk mencari tahu semua sebab dan akibatnya. Pada saat ini, Xion hanya bisa menunjukkan senyum pahit, dan setelah beberapa lama, jantungnya yang berdetak kencang perlahan menjadi tenang. Lalu, aura yang memancar dari tubuhnya tiba-tiba mencapai langkah kedua. Ada juga sumber kekuatan keabadian yang mengalir deras, namun dari segi kuantitas, Xiaoyan tidak mungkin lagi mencapai titik peningkatan yang lebih lanjut. Karena setelah menembus kaisar keabadian, Xiaoyan menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri, termasuk kultivasinya. Tentu saja, semua ini terjadi karena kekuatan keabadian yang murni tidak dapat diserap melalui kehendak subjektif. Jadi, kapan dan bagaimana menerobosnya, Xiaoyan belum menemukan caranya. Dan dia hanya mengetahui bahwa kunci untuk menjadi lebih kuat adalah meningkatkan menggunakan kekuatan dari sumber energi dunia. Tapi sekarang, kekuatan Xiaoyan nyatanya tidak terus meningkat. Jadi sepertinya bukan karena kurangnya pada energi dunia atau sumber keabadian. Itu lebih seperti dia menghalangi masuknya sumber energi tersebut. Setelah terobosan terbaru ini, Xiaoyan tentu saja merasa terkejut. Dan jelas bahwa ini jauh lebih mengerikan daripada jalan pintas. Sementara itu, sang dewa keabadian ternyata tidak mengecewakan Xiaoyan sama sekali. Dan bahkan, Xiaoyan merasa bahwa dirinya telah menggandakan kekuatannya di sini. Kemudian, Xiaoyan pun tersenyum kecut. Ini adalah permusuhan yang ditinggalkan oleh Jusang kepadanya. Dan ini merupakan hal yang tidak baik untuk disinggung. Karena sebenarnya, jika dia harus menyinggung, kehendak dunia itu adalah kandang dunia yang sangat tidak terstruktur. Bukan hanya sang dewa keabadian ini tidak memberi Xiaoyan sedikit pun kesempatan untuk memulihkan diri dan mengembalikan tekanan mentalnya. Tapi, si kucing putih ini ternyata malah lebih menyiksa Xiaoyan dengan memberikan kematian tragis. Setelah merasakan bahwa semua yang dia lakukan tidak ada artinya, Xiaoyan pun mulai menarik napas dalam-dalam. Jika saja bukan karena keinginan sang ratu untuk muncul sekarang dan membantunya, Xiaoyan mungkin masih dalam keadaan kematian dan pemusnahan seperti itu. Bahkan, jika Xiaoyan memenuhi syarat untuk menerobos ke langkah ketiga sekarang, kehendak yang Xiaoyan miliki tidak cukup kuat. Dan tampaknya dalam kultivasi di masa depan akan lebih penting untuk mewujudkan kehendak keabadian. Itu karena tidak peduli apakah sang dewa keabadian ini bersikap keras padanya atau tidak. Tampaknya jika kekuatan Xiaoyan semakin kuat, tanpa kehendak yang bisa mendukung agar seimbang, itu pasti tidak akan berhasil. Singkat cerita, Xiaoyan pada saat ini sudah berhasil melewati rintangan menuju kaisar keabadian di langkah kedua. Dan kini, dia merasa bahwa kekuatannya meningkat tajam. Namun, setelah kembali tersadar, mata Xiaoyan masih terlihat kesepian. Dan ketika memperhatikan kehampaan di sekitarnya, hanya ada sosok Yusuan. Dengan kepergian kelinci Bingyun, semua yang dia kenal di dunia Suanyin akhirnya menghilang. Penampilan sang ratu sebelumnya seolah-olah seperti mimpi, dan itu adalah mimpi singkat yang sangat indah. Xiaoyan pun sedikit mengencangkan tinjunya ketika mengingat kembali kenangan itu. Ia menatap kehampaan untuk waktu yang lama, tapi Xiaoyan tahu bahwa kesempatan untuk pergi dan kembali kali ini mungkin sangat tipis, dan juga sekarang tidak ada alasan lagi bagi dirinya untuk kembali ke dunia Suanyin ini. Yuan Er, kamu benar-benar menghilang. Kalau begitu, aku akan pamit dari dunia ini. Selamat tinggal, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Jelas bahwa perpisahan ini dia persembahkan untuk sang ratu. Tapi dia tidak tahu apakah wanita cantik itu masih bisa mendengarnya atau tidak. Namun itu tidak masalah lagi. Ini bukan hanya perpisahan sebelum menghilang, tapi juga perpisahan Xiaoyan dengan sang ratu. Saat ini tidak ada tanggapan dari kekosongan. Padahal sebenarnya Xiaoyan berharap bahwa sang ratu menjawabnya. Dia bahkan percaya bahwa sang ratu belum benar-benar menghilang. Sehingga Xiaoyan pun terdiam menunggu untuk sementara waktu. Tetapi dia masih belum mendengar suara apapun. Setelah cukup lama terdiam, Xiaoyan pun menyerah sepenuhnya. Ia hanya bisa menerima kenyataannya bahwa sang ratu telah menghilang. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba melirik sosok Yusuan.
Di sisi lain, Yusuan tampaknya dia cukup terkejut karena tiba-tiba ditatap oleh Xiaoyan. Lalu, dengan ragu, Yusuan pun langsung melihat ke sisi kiri dan kanannya. Dan sepertinya dia menemukan bahwa dirinya adalah satu-satunya sosok yang ada di pihak Xiaoyan sekarang. Yusuan, jangan melawan. Aku akan menyegelmu untuk sementara waktu. Karena jika tidak, aku tidak akan bisa membawamu keluar dari tempat ini, ucap Xiaoyan. Tapi sebenarnya dia bahkan tidak perlu memberitahu Yusuan karena sekarang jiwanya sudah menempati 70% dari tubuh fisik Yusuan. Alasan mengapa Xiaoyan ingin menempati 70% dari tubuh itu tidak hanya untuk mencegah Yusuan menusuk dari belakang, tetapi alasan lainnya adalah setelah menempati 70%, Xiaoyan bisa meletakkannya di pagoda emas dan dia dapat membawanya dalam perjalanan antar dunia. Segera, ketika sosok Yusuan itu akan berbicara, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan dengan kekuatan penghisap yang kuat, tubuh fisik Yusuan pun menghilang seketika. Sebenarnya, Yusuan ingin protes dengan kelakuan Xiaoyan ini. Akan tetapi, karena keputusan Xiaoyan yang tiba-tiba, dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Pada saat ini, Yusuan itu ada di dalam 9 peti mati. Tapi, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan kali ini, dia benar-benar terlihat sangat panik. Karena tempatnya sangat gelap dan kedap udara. Jiwanya tidak bisa keluar. Tampaknya, ketika Xiaoyan ingin menyegelnya, itu akan sangat mudah. Jadi, Yusuan memiliki pemikiran buruk sekarang, dan kini ketakutan pun menyebar di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki hubungan erat dengan sosok Yusang. Namun, di luar dugaannya, ternyata Xiaoyan memiliki kemampuan yang begitu mengerikan. Orang ini sangat menakutkan. Sepertinya dia sangat berbelas kasih kepadaku. Sebelumnya, dengan sengaja menunjukkan kelemahan. Tetapi orang ini sebenarnya lebih merepotkan dariku. Sepertinya aku harus kembali merubah rencana dan aku akan lebih berhati-hati. Karena jika tidak, aku akan dipukuli oleh orang ini sampai babak belur. Gumam Yusuan di dalam hatinya. Pada saat ini, sosok Yusuan pun tidak memberontak untuk melepaskan diri. Karena dia sepertinya tahu dengan jelas bahwa perlawanan apapun yang dia lakukan sekarang tidak akan membuahkan hasil. Setelah memasukkan Yusuan ke dalam 9 peti pagoda emas, Xiaoyan pun tiba-tiba menutup matanya. Dan kesadarannya pun akhirnya datang ke lantai 10 pagoda emas. Di tempat ini tumbuh pohon dunia yang sangat besar serta rimbun. Dan Xiaoyan juga datang ke dunia Xuanyin melalui pohon ini. Zanlao, jika aku bertekad untuk kembali ke dunia Sensi, apakah aku bisa melewatinya? Tanya Xiaoyan. Untuk sekarang, Xiaoyan masih belum yakin. Tapi, ketika melihat tirai transparan yang memancarkan cahaya biru di depannya, dengan inilah dia bisa datang ke dunia Xuanyin. Namun ketika dia menunggu dunia tanpa tuan, sebenarnya tidak diarahkan untuk pergi ke dunia tertentu. Tetapi, dia dikirim ke sini secara acak. Katakan saja keinginanmu, dan dia akan memandumu untuk menghilangkan rasa kacau ketika melintasi lubang lintas dunia. Ucap Zanlao yang tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan. Hari ini jelas berbeda dari masa lalu, karena kekuatan Xiaoyan secara bertahap sudah menjadi lebih kuat, dan ketergantungannya pada Zanlao juga semakin berkurang. Bahkan, Xiaoyan tidak menghitung pagoda emas sebagai teknik andalannya, dan juga sudah mengatakan bahwa wujud pagoda emas tidak bisa dengan mudah diekspos ke dunia luar. Bahkan, jika Xiaoyan sudah menembus kaisar keabadian, jadi itu adalah harta yang mungkin hanya sedikit orang yang bisa mengaksesnya. Di sisi lain, Xiaoyan juga ingat bahwa dirinya tidak boleh ceroboh. Selama pagoda emas ini tidak terungkap, maka tidak akan ada masalah dengan menggunakan kemampuannya yang ada di dalamnya. Dan itu sudahlah cukup. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya mengerti maksud dari Zanlao, dan dia segera meraih akar pohon dunia dengan telapak tangannya. Lalu, pada saat dia menyentuh pohon dunia itu, jiwa Xiaoyan pun seperti ditarik oleh kekuatan besar untuk memasuki pohon tersebut. Di sisi lain, untuk sekarang tidak ada yang menghuni kehampaan dunia Xuanyin ini, yang padahal ada adegan menarik di sini, yaitu di sekitar tubuh Xiaoyan sedang memejamkan matanya. Jika seseorang bisa melihatnya, dia akan melihat pemandangan yang sangat aneh.
Itu karena tubuh fisik Xion memanjang tanpa henti dan menjadi tipis. Akhirnya, sosoknya pun menghilang ke dalam kehampaan. Seolah-olah auranya menghilang begitu saja. Singkat cerita, waktu pun berlalu lama. Setelah Xion pergi, sosok cantik sang ratu pun perlahan muncul di kehampaan ini. Dan di pelukannya, dia menggendong kelinci berbulu besar, seperti anak babi. Matanya yang indah pun terbuka lebar, matanya penuh dengan kesepian. Akhirnya dia pergi, ucap sang ratu sambil memandang sosok yang tiba-tiba melintas melewatinya. Akan tetapi, itu adalah kilatan cahaya yang entah siapa. Karena si kelinci Bingyun juga tidak tahu. Kemudian, ketika sang ratu tiba-tiba mengangkat kepalanya, cahaya ketakutan pun melintas di matanya. Dan saat ia memperhatikan cahaya tersebut, secercah harapan di matanya dengan cepat meredup. Itu karena kilatan cahaya ini hanyalah seorang yang tidak dikenal yang melewati kehampaan di sini. Dan itu bukanlah Xiaoyan. Sang ratu benar-benar merasakan. Tetapi reaksi pertamanya adalah mengharapkan apa yang sedang dia pikirkan. Sepertinya dia benar-benar meninggalkan dunia ini. Bingyun, apakah menurutmu dia akan melupakanku? Ucap sang ratu yang mulai menangis kembali. Dan terlihat bahwa dialah yang masih tidak terima dengan perpisahan ini. Di sisi lain, setelah sang ratu berbicara dan si kelinci Bingyun yang baru saja akan menjawabnya, dia tiba-tiba merasakan giginya seperti akan retak. Dan di antara jari-jari sang ratu ada bulu putihnya. Sang ratu, dia tidak akan kembali. Bahkan, jika dia sudah selesai dengan urusan di dunia sensi, aku pikir dia takkan kembali ke dunia ini. Dan ratu pasti tahu apa alasannya, ucap si kelinci Bingyun. Dan tampaknya, setiap kali dia berbicara, kelinci itu selalu mengeluarkan hembusan napas sedingin es. Namun, setelah mengatakan ini, si kelinci Bingyun seperti merasa bersalah. Itu karena dia sebenarnya tidak ingin membuat tuannya ini sakit hati. Jadi, dia memilih untuk diam dan tidak berbicara berlebihan. Sosok kelinci Bingyun ini jelas sangat mengenal Ratu Dunia Xuanyin. Saat ini, yang terbaik adalah tidak memprovokasi siapapun. Karena jika suasana semakin memburuk, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nantinya. Pada saat ini, kilatan cahaya yang sedang melesat jauh tiba-tiba berubah arah. Seolah-olah dia sudah menemukan keberadaan sang ratu. Dan pada detik berikutnya, ia bergegas menuju sosok sang ratu dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu singkat, gerakan cahaya itu pun dengan cepat mendekat dan berubah menjadi sosok kuat dengan wajah yang ganas. Lalu, di setiap bagian tubuhnya, itu ditutupi oleh berbagai garis hitam. Ketika melihat penampilan sang ratu berkulit halus dan cantik, sosok itu pun menjilat bibirnya seperti predator film monster. Si kelinci Bingyun pun akhirnya merasa kesal dengan tingkahnya dan dia langsung mengucapkan kata-kata kotor di dalam hatinya. Akan tetapi, sang ratu ternyata tidak menoleh sedikit pun. Namun seketika, tubuh sosok kekar itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah. Tanpa diduga, daging dan darahnya dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan misterius. Sampai-sampai jiwanya menjerit sengsara, tapi jiwanya juga tercabik-cabik. Kemudian, sang ratu menutup telinga, seolah-olah tidak ada kejadian apapun sebelumnya. Dan si kelinci Bingyun yang biasanya terus berbicara sendiri, akhirnya mengerti mengapa sang ratu diam saja. Itu karena jika sang ratu bertindak sejak awal, sosok itu tidak akan mempunyai kesempatan untuk sampai di hadapannya. Ini tidak mungkin, Ratu, kekuatanmu sungguh luar biasa, ucap si kelinci Bingyun. Dan dia benar-benar tidak pernah menaruh kecewa pada tindakan sang ratu. Namun sekarang, dia lebih pendiam dari sebelumnya. Karena baginya, Xion adalah pengganggu yang sebenarnya. Hei, kenapa rambut di bagian kepalamu menghilang? Sang ratu, apa-apaan ini? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ucap si kelinci Bingyun sambil berteriak. Dan dia jelas terkejut dengan adegan ini. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang sudah berlalu. Akan tetapi, si kelinci Bingyun seperti ingin terus berteriak. Lalu, ketika dia melihat ke bawah dari sang ratu, pada titik tertentu, daerah itu sudah menjadi botak. Aku akan pergi. Dan ketika sampai pada akhirnya, apakah aku akan kembali atau tidak? Kamu akan lupa seperti apa sosok Ratu Xuanyin ini. Bingyun, aku benar-benar merasa bersalah karena tidak memberitahumu.
ini adalah penyakit yang sudah lama aku deritai, ucap sang ratu. Dan ketika mendengar ini, si kelinci bingung malah menangis lebih kencang dari sang ratu. Kemudian, si kelinci bingung pun ketakutan sampai-sampai dia ingin bergerak menjauh. Akan tetapi, sang ratu langsung menghentikannya. Nyatanya, saat ia menggendong si kelinci bingung dan mengalami kerontokan pada rambutnya, sosoknya juga berangsur-angsur menjadi transparan. "Ratu, kemana kamu akan pergi?" ucap si kelinci bingung. Tampaknya, meskipun dia belum pernah diajak berbicara serius dengan sang ratu, dia sepertinya memiliki firasat. Dan karena si kelinci bingung tidak dapat mengerti dengan apa yang dialami oleh sang ratu, nada bicaranya pun menjadi sedikit bingung. "Bingung, terima kasih banyak," ucap sang ratu sambil tersenyum. Tapi ketika kelinci itu masih merasakan kehangatan pada pelukannya, pelukan itu pun berangsur-angsur menghilang. Sebenarnya, karena sang ratu sudah memberikan semua kekuatan dunianya dan juga karena keinginan lama dari sang ratu, dia tidak lagi ingin bernostalgia untuk itu. Sang ratu jelas sudah mati, tetapi sekarang tubuh roh terakhirnya juga telah menghilang. Jadi, karena dia awalnya adalah mayat dan tubuh rohnya menghilang, itu berarti sekarang sosoknya akan meninggalkan dunia ini sepenuhnya. "Sang ratu, bawa aku juga, jangan pergi sendirian," ucap si kelinci bingung dengan cemas. Akan tetapi, ketika dia meraung, sosok sang ratu sudah benar-benar menghilang. "Sang ratu pasti dengan sengaja meninggalkanku lagi dan melarikan diri. Ia pasti kembali ke istana bintang langit," ucap si kelinci bingung. Dan sepertinya dia tidak menyadari hilangnya sang ratu. Jadi, dia langsung bergerak menuju arah istana bintang langit. Namun, ketika dia tiba di istana tersebut, tidak ada seorang pun yang mendiami tempat ini. Jadi, dia jelas gagal menemukan sosok sang ratu di istana ini. Tapi, si kelinci bingung tidak menyerah. Dia langsung bangkit dan pergi menuju bintang Wan Siang. Tetapi, di bintang tersebut, dia masih tidak menemukan sosok tuannya itu. Dan berita tentang hilangnya sang ratu pun langsung menyebar sepenuhnya. Segera, semua warga dunia Suanyin serta semua orang kepercayaan sang ratu pun langsung dikirim untuk mencari pemimpin mereka. Sampai pada akhirnya, ketika berita itu tiba di telinga pasukan yang berkobar, seluruh dunia Suanyin pun tiba-tiba memicu gelombang pencarian sang ratu. Tetapi, setelah hampir setiap tempat di dunia Suanyin digeledah mereka tidak menemukan jejak dari sang ratu. Dengan sebuah fakta bahwa sang ratu bisa membuat semua orang tidak menyadari keberadaannya, inilah yang sebenarnya membuat si kelinci bingung merasa cemas. Karena meskipun sang ratu menghilang, dia selalu membawanya dan memeluknya kemanapun dia pergi. Pada saat ini, ekspresi si kelinci bingung penuh dengan kepanikan. Dan jelas bahwa sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Itu karena dia adalah sosok yang selalu bersama sang ratu dalam kurun waktu yang tak diketahui. Sang ratu berkata, dia akan berterima kasih kepadaku. Tapi kenapa sang ratu benar-benar pergi? Bagaimana sang ratu bisa meninggalkanku sendirian? Apakah aku akan sendiri sampai pada akhirnya? Jika sang ratu sudah pergi, apa yang harus aku lakukan? Ucap kelinci bingung. Setelah kelinci bingung yang sekarang terus merasa panik karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan dia hanya bisa berbicara dengan panik. Tetapi sebenarnya semua yang ia lakukan tidak ada gunanya. Itu karena dia juga sudah mengerti di dalam hatinya bahwa sang ratu sudah benar-benar jatuh dan menghilang dari dunia ini sejak saat itu. Sementara itu, ketika melihat semua warga dunia Suanyin dan yang lainnya, sepertinya mereka juga sudah menduganya. Karena kejatuhan sang ratu telah menjadi fakta, dan kepergian Xiaoyan juga terjadi saat sang ratu menghilang. Meski enggan untuk menyerah, mereka sudah siap secara mental. Di antara banyaknya sosok di dunia Suanyin, hanya kelinci bingung yang berbeda. Dia selalu berpikir bahwa sang ratu akan selalu ada. Jadi, dia adalah satu-satunya yang tidak dapat menerima kenyataan ini. Jika sang ratu sudah pergi, apa gunanya keberadaanku sekarang? Tanpa Tuhan, aku bukanlah apa-apa. Ucap si kelinci bingung sambil menangis dan meraung seperti bocah yang kehilangan ibunya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi sama Pak Anton. Terima kasih yang masih menonton.
一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国，云岚宗，我萧炎回来了。